Kami, Feni dan Hera, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai identitas nasional. Mari kita mulai dengan pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri, tanda yang melekat pada negara atau bangsa sehingga menjadi pembeda dengan negara lain. Selanjutnya, poin kedua yaitu hakikat bangsa dan hakikat negara. Hakikat bangsa merupakan sekelompok insan yang mempunyai sejarah bersama dan terciptanya rasa senasib sepenanggungan. Adapun hakikat negara yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia juga merupakan negara kebangsaan modern. Faktor pembentuk latar belakang identitas nasional yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau objektif dalam faktor alami bawaan yang spesifik untuk suatu negara seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan faktor kondisional atau subjektif meliputi faktor sejarah, sosial, politik, dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Unsur-unsur identitas nasional: bendera negara merah putih, bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 sebagai landasan hukum NKRI, lagu kebangsaan dan budaya lokal yang keterkaitan globalisasi dengan identitas nasional. Globalisasi telah meningkatkan intensitas kegiatan keilmuan antar negara dan proses akulturasi namun perlu diperhatikan. Dalam proses tersebut, apakah dapat merusak nilai-nilai yang membentuk jati diri bangsa Indonesia, yakni semakin dipentingkannya sikap egois di atas kepentingan umum, melanggar prinsip gotong royong, dan martabat manusia dinilai dari kekayaan pribadi. Jika hal ini tidak dapat dibendung, maka dapat mempengaruhi semua bidang ketahanan nasional, bahkan melemahkan nilai jati diri bangsa. Ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas. Jati diri bangsa merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Ratusan suku bangsa sebelum agama-agama induk masuk ke Nusantara. Nilai-nilai budaya yang dulunya direfleksikan sebagai identitas nasional cenderung terus-menerus sejalan dengan keinginan untuk maju. Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 32 tahun 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Keterkaitan integrasi nasional dengan identitas nasional. Kehadiran integrasi nasional dapat memperkuat akar identitas nasional yang sedang dibangun, karena pada hakikatnya integrasi nasional menunjukkan kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya, persatuan dan kesatuan inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman, dan tentram. Revitalisasi Pancasila sebagai pemberdayaan identitas nasional. Revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional harus diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral sedemikian rupa sehingga Pancasila dapat dijadikan dasar dan tujuan. Agar identitas nasional dapat dipahami sama oleh masyarakat sebagai penerus tradisi, pemberdayaan nilai-nilai ajarannya harus bermakna dalam arti relevan dan fungsional bagi kondisi yang sedang berkembang dalam masyarakat. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya dan rekan saya mengenai identitas nasional bangsa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thank you and goodbye.